Halo, kembali lagi dengan saya. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Ika Indriati dari dengan NIM R1C124012. Nah, di tugas saya kali ini saya akan membahas foraminifera besar. Kita akan baik langsung saja tanpa meminimalisir waktu. Nah, outline-nya itu kita akan membahas morfologi foraminifera, ciri-ciri fosil foraminifera, pemanfaatan foraminifera, dan contoh fosil foraminifera. Baik, langsung. Nah, foraminifera besar adalah kelompok organisme bersel tunggal atau protozoa, mikroskopis hingga makroskopis yang hidup di laut dan memiliki cangkang atau tes berkapur atau calcareous. Disebut besar bukan hanya karena ukurannya fisiknya berkisar antara beberapa milimeter hingga lebih dari 10 cm, tapi karena mereka memiliki struktur internal cangkang yang kompleks dan rumit. Nah, ini kita membahas morfologi foraminifera besar. Ya, beberapa bagian morfologi utama meliputi dinding cangkang atau wall test yang umumnya tersusun dari kalsium karbonat berjenis porselen atau porseleneous atau clinker hyaline. Nah, yang kedua itu ada kamar yang biasa dikenal chamber. Ya, pembagian ruang di dalam cangkang yang terbentuk selama pertumbuhan organisme. Kamar ini terbagi menjadi kamar utama atau main chambers dan kamar pembantu atau kamaret atau chamberlets. Yang itu kamar-kamar kecil hasil penyekatan kamar utama. Ya, next itu ada septa atau sutura, yang mana septa adalah dinding penyekat antar kamar, sedangkan sutura adalah garis pertemuan antara septa dengan dinding cangkang luar. Ngeri nggak sih? Ini nih. Ada sih septanya. Suturanya itu yang itu. Nah, sekarang apertur yang mana merupakan lubang utama pada cangkang tempat keluarnya sitoplasma atau pseudopodia. Struktur tambahan itu meliputi pilar atau tiang penguat cangkang, spina atau duri, dan kanal atau sistem saluran rumit di dalam dinding cangkang. Next, kita ini ciri-ciri fosil foraminifera besar yang ciri pertamanya itu ukurannya megalofasius, yang mana ukurannya berkisar dari 2 hingga lebih dari 10 cm atau sangat besar ukuran organisme bersel tunggal ya. Nah, yang kedua itu sifat hidupnya selalu ditemukan pada batuan yang terendapkan di lingkungan laut, dangkal, khususnya batu gamping, terumbu atau karbonat platform. Yang ketiga itu ada geometri cangkang yang bentuknya bervariasi, mulai dari cakram atau diskoid, lensa lentikular, globular, hingga berbentuk seperti bintang atau cerutu. Yang keempat itu dimorfisme, yang mana sering menunjukkan dua bentuk pertumbuhan dalam satu spesies yang bentuk, yaitu bentuk megalosfer dan bentuk mikrosfer. Nah, ini pemanfaatannya itu yang pertama adalah sebagai biostratigrafi atau penentu umur batuan, yang mana fosil ini merupakan fosil indeks yang sangat baik untuk zaman tersier.
Di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik, mereka digunakan sebagai dasar penyusunan huruf tersier yang diinisiasi oleh Van der Vliet dan Umgraaf. Yang kedua itu sebagai rekonstruksi lingkungan peradaban purba atau paleo-environmental indicator, yang karena sifat hidupnya sensitif terhadap kedalaman cahaya matahari dan salinitas, fosil ini digunakan untuk menentukan kedalaman laut purba atau zona neritik dangkal dan kondisi iklim masa lampau atau paleoclimate. Eksplorasi yang ketiga itu sebagai eksplorasi hidrokarbon, yang mana membantu korelasi bawah permukaan dalam industri minyak dan gas bumi, khususnya untuk mengidentifikasi umur dan geometri batuan reservoir karbonat. Nah, sekarang ini kita akan membahas contoh fosil foraminifera besar, yaitu yang di sini saya akan menyertakan hanya 2 contoh saja, yaitu sepertinya hanya satu, yaitu Discoquilina javana. Ini kelompok Discoquilina yang memiliki karakteristiknya itu berbentuk cakram sangat tipis dengan tonjolan di bagian tengah atau umbo. Kamar ekuatorialnya berbentuk persegi 4. Umurnya itu khas pada zaman Eosen dan punah di akhir Eosen. Nah, jadi kesimpulannya ini foraminifera besar adalah organisme bersel tunggal laut berkapur yang dicirikan oleh ukuran makroskopis dan struktur internal kamar yang sangat kompleks. Hidup secara bentonik di perairan hangat dan jernih. Kelompok ini menunjukkan gejala dimorfisme yang khas berupa bentuk megalosfer dan mikrosfer. Dalam dunia geologi, fosil ini memiliki peran yang sangat krusial sebagai fosil indeks, penentu umur batuan, serta sebagai indikator akurat dalam merekonstruksi lingkungan pengendapan laut dangkal masa lampau. Nah, sekian dari saya. Untuk tugas kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan tindakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.